Reski Aditya sampai akhirnya Mbak Weni ingin membuka kasus ini ke publik? Awal kenalannya sama seperti di media lainnya, saya bilang bahwa awalnya dia jual beli rumah. Jadi Reski beli rumah saya yang di daerah Kemang. Itu awalnya sih, awal kenal ya. Jadi dari perkenalan sampai menjalin hubungan berapa lama, Mbak? Dari sekitar 1,5 sampai 2 tahun. Oh, jadi kenalnya sudah 2 tahun baru menjalin hubungan? Oh enggak, kita baru kenalnya pas rumah itu, baru abis itu kita menjalin hubungan. Oh begitu ketemu langsung suka-sukaan? Beberapa bulan lah setelah itu sambil berjalan. Okay. Nah Mbak, besok kan mulai sidang perdananya ya. Benar nggak Mbak Weni itu menuntut ganti rugi sebesar 17 miliar rupiah? Betul. Betul ya? Betul, itu gugatan ya. Gugatan bahwa gini, kan banyak juga nih pertanyaan yang saya mungkin sekalian jawab. Jadi kenapa Weni Aryani menggugat sebesar 17,5 miliar gitu kan? Dalam gugatan perdata itu harus masuk yang namanya gugatan imaterial dan material. Nah, dua ini harus masuk, plus ada juga di situ SOP-nya untuk sita jaminan. Gitu loh, ya. Jadi ketentuan 3 itu memang harus kita ikutin kalau kita ke pengadilan perdata. Gitu. Untuk angka, terus terang saya menyerahkan sepenuhnya kepada kuasa hukum saya, gitu kan, untuk mengikuti aturan angka yang berlaku di Indonesia ini. Apakah dihitung secara asuransi atau bagaimana? Kalau untuk yang imaterial, kuasa hukum sempat bicara sama saya bahwa itu jarang sekali kok dikabulkan, jarang sekali dikabulkan. Cuman memang nilai itu harus kita taruh di situ, gitu. Oh jadi itu bukan pribadi dari Mbak Weni ya, senilai 17 miliar rupiah ya? Bukan. Oke. Nah lalu bagaimana soal yang banyak dipertanyakan nih Mbak, soal nazab putri anak Mbak Weni, itu gimana tuh? Kalau nazab kita memang tidak lari ke arah siapa nanti wali anak saya atau saya mengejar warisan, tidak. Kita tidak lari ke arah hukum agama Islam, tapi saya lari untuk menentukan hak anak saya secara negara, hukum negara, gitu Mbak. Oke. Nah Mbak Weni, kan dikabarkan Mbak Weni itu ingin sudah melakukan gugatan, tapi dari pihak Reski itu responnya tidak ada, seperti tetap tidak acuh, malah seolah-olah menunjukkan kemesraannya dengan sang istri Citra Kirana. Perasaan Mbak Weni gimana? Alhamdulillah, karena gini Mbak, yang saya gugat itu bukan masa depannya Reski, sekali lagi ya, bukan masa depannya Reski. Jadi kalau keluarga mereka masih rukun, saya senang lihatnya. Memang harusnya begitu. Karena yang saya gugat di sini adalah masa lalu dari Reski, tanggung jawab seorang ayah kepada anaknya, gitu. Masa lalu ya. Jadi bukan saya perempuan yang datang tiba-tiba gitu kan menghancurkan rumah tangga, enggak. Saya tidak bawa sekali ranah untuk urusan pasangan, tidak. Tapi Mbak Weni ada kekesalan kah melihat sikap Reski Aditya? Saya kesel, enggak, menyayangkan saja dengan kecewa, dia tidak kecewa, menyayangkan gitu ya dengan tidak ada pengakuan itu. Seharusnya kalau Reski berani tampil atau enggak bisa bicara secara kekeluargaan, ini tidak akan jadi begini kan. Tapi dengan sang istri bagaimana perasaan dengan sang istri Reski? Apa Mbak juga menyayangkan juga dengan sikapnya bahwa kok tidak menunjukkan bahwa harusnya seorang ayah kan? Kalau itu aku no comment. Karena bukan ranah aku buat kesana. Baik Mbak. Oke, pertanyaan selanjutnya, setelah 8 tahun akhirnya saat ini Mbak kan mau membuka ke publik ya? Ya. Nah, apakah Mbak Weni itu sebelumnya sudah menjelaskan kepada si kecil bahwa tentang masalah ini atau menutupi? Reaksinya si kecil bagaimana? Semua orang tua pasti kan nutupin yang namanya berita yang kurang enak ya Mbak, gitu kan, apalagi sampai diketahui publik. Cuman sebagaimanapun kita nutupin, pasti saya ada yang tidak terprotek sama saya. Sampai akhirnya anak saya tuh pegang tangan saya. Oh ya? Mama, aku salut, kata dia gitu. Oh jadi dia tahu ya Mbak? Saya nggak nanya lebih detail ya, karena saya pikir ya sudahlah gitu loh. Karena ada kabarnya juga anak Mbak Weni itu melihat foto waktu bayi, dan mengatakan dia foto sama artis, padahal artis itu adalah Reski Aditya. Iya, itu yang bikin itu, salah satu trigger saya untuk maju ini juga itu. Mbak Weni menjelaskannya seperti apa waktu si kecil? Aku diam sih, aku nggak jelasin. Nggak jelasin? Karena bingung mau jelasinnya gimana kan. Oh gitu. Tapi gini, balik lagi, saya tuh seorang ibu ya Mbak. Seorang ibu di mana pasti akan melakukan hal yang sama sama saya, gitu. Akan berjuang buat anak. Paling tidak nanti anak saya sudah besar, Keke sudah besar, dia akan melihat bahwa ibunya berjuang untuk dia. Oke. Jadi sampai saat ini Mbak nggak tahu dia tahu dari mana gitu soal ini?
Sampai dia Eh, megang tangan Mbak Weni bilang, itu "Aku dia sayang." itu dia aku mungkin kan dia pegang handphone, padahal semua di Oh, handphone itu dari berita semua udah saya handphone. delete kan, artinya tidak ada notifikasi gitu kan. Mm-mm. Dia main TikTok mungkin dari situ atau gimana saya nggak tahu. Coba 8 tahun bisa. Kan anak-anak sekarang kan main TikTok emang Iya, ya. betul. Dan berita ini kan sampai di mana-mana ya Mbak ya. Iya betul Mbak. Gitu loh. Dan Mbak Weni tadinya kan memprivate Instagram Mbak Weni, betul ya? Sekarang Saya nggak sudah- punya medsos Mbak. Oh gitu. Saya nggak punya medsos, cuman kan Hmm. banyak tuh yang akun. Oh jadi itu bukan Mbak Weni ya? Bukan. Karena dikabarkan di situ sudah dibuka dan setiap postingan foto si Hmm. kecil di tag Reski Aditya. Jadi itu bukan Mbak Weni. Bukan, banyak sekali kan akunnya ya atas nama Oh, saya. jadi Mbak Weni nggak pernah main Sama sekali Instagram? nggak pernah. Saya tuh Oke. berhenti main medsos yang di Facebook. Mungkin Facebook. orang banyak ambil foto saya awal-awal berita dari Facebook gitu. Dan Mbak Weni nggak ambil langkah untuk itu, maksudnya dengan orang membuat Instagram atas nama Mbak Weni. Sebetulnya sesuatu yang menjadi berita bisa disebut viral gini ya, kita sudah tidak bisa sudah tidak bisa tahan langkah orang gitu loh Mbak. Ya. Yang penting tujuan saya satu adalah memperjuangkan hak anak saya, gitu aja. Karena kalau saya terlalu sibuk dengan ngurusin omongan netizen misalnya ya, terlalu fokus ke sana atau fokus ke urusan medsos, saya jadi ini nantinya. Jadi tertawa ya. Iya. Negatif ya Mbak, betul ya. Jadi mendingan saya timbulkan energi yang baik aja. Baik. Gitu. Nah pernah juga ada kabar Mbak Weni itu waktu bersama Reski jatuh bangkrut Mm-mm. sampai pernah ditahan polisi, benar nggak? Betul. Gitu gimana ceritanya Mbak Weni? Itu sekitar tahun 2015-an ya. 2015. Itu jadi memang saya itu dulu usaha sendiri Mbak. Usaha sendiri yang saya ulang-ulang bahwa dari yang saya bukan siapa-siapa ya, tiba-tiba Allah kasih kebetulan kurva kesempatan dan kurva kemampuan tuh ketemu gitu kan. Saya punya komitmen yang baik dengan orang-orang gitu. Sampai akhirnya ya perusahaan saya besar. Oh. Akhirnya saya jatuh karena sesuatu lah gitu kan. Saya jatuh dan saya sadari sekali itu semua kesalahan saya. Sekaligus juga mungkin saya bisa minta maaf pada orang yang pernah saya sakiti pada masa lalu gitu kan. Nah Mbak, selama 8 tahun Mbak tuh sendiri gedein dia. Usahanya apa nih Mbak? Aku masih usaha sendiri aja. Masih jalan alhamdulillah ya. Merintis lah kecil-kecilan lah. Jadi masih mencukupi lah. Tapi dari Mm-mm. keluarga Mbak Weni orang tua Hah? mensupport juga apa? Untuk masalah ini, Iya. selama itu kebenaran orang tua saya selalu di sebelah saya. Kebetulan kan orang tua juga tahu ya cerita sesungguhnya seperti apa gitu. Bahkan sempat beberapa kali ketemu. Oh, berapa kali ketemu Reski? Sudah Iya. kenal dekat juga ya? Iya, beberapa kali ya, terlalu deket juga enggak. Cuma kan Reski sering ke rumah. Oh, tapi pernah nggak Mbak tuh waktu masih bersama Reski pernah menanyakan, kita kan udah punya anak, saya udah hamil, saya udah kok kamu nggak mau nikahin saya? Enggak. Nggak pernah. Gini, ya itulah tipe saya beda-beda ya Mbak perempuan. Iya, Cuman iya. saya pikir tadinya kalau memang tanggung jawab itu tidak perlu diminta menurut Betul. saya. Iya. Tanggung jawab itu apalagi laki-laki. Iya. Tanggung jawab itu datang dari hati gitu, Iya. dari perbuatan. Iya. Kenapa saya yakin sekali akan kasus ini? Tindakan Reski di zaman dulu sama anaknya itu kelihatan sekali gitu. Kelihatan sekali bagaimana. Jadi dia sering banget ngunjungin saya ke rumah. Waktu kita sudah mulai jauh ya, ada beberapa kali dia ngunjungin, dia ajak main anaknya gitu. Sama asisten yang namanya Tono. Mereka berdua sering minta izin ke mall. Seperti di pengadilan, yang namanya saksi mendengar melihat, setuju ya Mbak ya? Betul. Nah, tapi di sini dari mulutnya tidak ada pengakuan, tapi tindakannya buat saya itu pengakuan gitu. Jadi orang tuanya pun pernah datang ke rumah saya, ibunya terutama. Oh, ibunya Reski pernah datang Jadi juga. saya waktu itu lagi pergi kemana gitu kan, lagi ada acara. Saya pulang, saya lihat ada mobil di depan rumah. Nah kebetulan ada ibu-ibu gendong anak saya, ibunya. Usia berapa saat itu Mbak, maaf? Saya atau anak Si anak, si kecil? masih bayi, masih umur di bawah 7 bulan 8 bulan. Oh, dia udah. Nggak ingat. Digendong mungkin ibunya penasaran apa gimana, pada saat dia tahu saya nggak ada di rumah, dia datang sama adiknya Bowo kalau nggak salah. Oh. Begitu dia tahu saya datang, ibunya masuk mobil pergi. Tapi Mbak pernah mengira-ngira nggak apa sih yang membuat Reski itu kok tindakan itu kan maksudnya datang, berarti dia ada kangen, ada mau tahu tentang anaknya. Tiba-tiba ghosting, menghilang gitu. Kira-kira menurut Mbak kenapa ya? Saya nggak tahu, boleh tanyain ke Resi yang mungkin. Saya di sini nggak mengira-ngira, cuman saya mau ungkap kebenaran. Menurut saya ya kebenaran. Kita tunggu dari pihak sana.
Jadi langkah Mbak, kalaupun misalnya Reski nanti tetap tidak mau tanggung jawab, tetap tidak acuh gitu, Mbak ya udah mengikhlaskan. Kalau di pengadilan nggak bisa mengikhlaskan gitu, setahu saya tidak bisa karena tetap pembuktian DNA. Selama itu DNA ada dan DNA-nya otentik, gennya itu kan dia harus mengakui. Cuman kalaupun dia tidak mengakui, tetap Keke anak saya. Gitu. Tapi Mbak akan membukakan pintu maaf untuk Reski apapun kondisinya, dia mau mengakui atau tidak? Pasti. Pasti. Di sini saya cuman ginilah. Paling tidak anak saya itu melihat ibunya berjuang untuk kebenaran status dia. Kalau soal maaf, saya nggak ada dendam kok, Mbak. Yang sudah berlalu. Tapi untuk satu kebenaran bahwa status anak maunya saya kan diakui bersama gitu ya. Diakui bersama artinya ya memang ada keberadaan anak ini. Kan nggak mungkin saya ngelahirin sendiri kan. Apa yang membuat Mbak Weni setelah 8 tuh nunggu segitu lama baru sekarang muncul? Ada beberapa pertimbangan, Mbak. Jadi masa lalu saya juga termasuk di situ ya. Tidak mudah bagi saya seorang perempuan untuk mengungkap seperti ini. Contohnya sekarang saya keluar, kasus ini keluar kan yang hujat, aduh, yang hujat rame ya. Tapi nggak apa-apa sih. Negatif ke Mbak Weni? Oh macam-macam, tapi lebih banyak negatif. Tapi nggak apa-apa kan, orang menilai dari apa yang mereka lihat dan apa mereka dengar. Kadang mereka tidak tahu tentang kebenaran itu sendiri gitu. Ya waktu yang akan membuktikan. Waktu yang akan membuktikan. Nah Mbak Weni, selama 8 tahun membesarkan si kecil ini, Mbak Weni pernah, ini mohon maaf ya. Iya nggak apa-apa. Mbak Weni pernah menjalin hubungan kah dengan seseorang? Pernah. Oh pernah. Berapa lama? Ya lumayan lama lah. Lumayan lama. Tapi sayang juga sama si kecil. Alhamdulillah sayang. Kenapa berpisah Mbak? Gitulah. Baik. Nah Mbak, ada penyesalan nggak, merasa berdosa atau sedih gitu ngeliat si kecil kok nasibnya begini gitu kan? Pernah nggak ngerasa berdosa atau gimana gitu? Penyesalan pasti ada. Berulang-ulang saya bilang bahwa ini murni kesalahan saya. Saya mencoba memperbaiki diri, saya mencoba untuk mengungkap kebenaran agar tidak terjadi di anak saya, cukup di saya aja. Jadi pelajaran buat saya pribadi, anak-anak saya maupun semua perempuan di Indonesia ya. Apa yang orang bilang aib, ya kalau bisa ambil baiknya, tapi jangan diikutin yang buruknya, itu aja sih Mbak. Iya. Ya. Tapi Mbak Weni pernah sampai pada saat awal-awal tuh ditinggal Reski Aditya terpuruk sampai gimana, stres atau gimana Mbak? Iya, ada saat saya sangat amat terpuruk Mbak. Jadi kalau orang bilang, Mbak Weni ini serakah, mau ambil duitnya, saya kasih tahu nih satu, tidak dapat duit dari hasil ini pun tidak ada masalah Mbak, 1%. Tapi saya cuma benar-benar butuh pengakuan dari Reski. Itu aja yang. Itu aja. Ini saya ngomong ya di sini gitu ya. Kalau bilang saya serakah, kalau mau bilang saya serakah lagi, saya pernah di titik sangat nadir ya Mbak ya, akibat masa lalu segala macam lah, di titik yang benar-benar nggak ada teman, semua ninggalin, gitu kan? Semua ninggalin. Yang tadinya udah kayak semut ya, semua datang ke saya. Saat itu semua ninggalin. Sampai untuk beli susu aja susah gitu kan? Ini hanya pelajaran ya Mbak saya bicara ini. Kenapa saya nggak ungkap ini di situ? Kan seharusnya kalau saya memang pengen kejar uang atau apa, saya harusnya ungkap kebenarannya pada saat itu, benar nggak sih? Ya. Bukan pada saat saya nggak bilang saya sekarang lagi susah, lagi hebat, enggak. Sekarang saya normal-normal aja kok. Saya cuma benar-benar pengen pengakuan aja. Hanya ingin pengakuan dari Reski Aditya. Oke, Mbak, kalau misalnya si anak nanti mendengar sudah dewasa, apa yang ingin Mbak sampaikan, yang belum disampaikan tapi Mbak ingin sampaikan ke si kecil? Aduh, saya kalau ditanya soal anak suka nggak ini ya, apa ya, saya minta maaf aja gitu, minta maaf untuk semua yang terjadi, minta maaf atas kesalahan kedua orang tuanya ya. Yang namanya anak lahir putih bersih, nggak ada salah kok. Dia tidak meminta dilahirkan dari siapa, bukan, dia tidak bisa memilih. Itu namanya anak. Cuman saya sebagai orang tuanya merasa bertanggung jawab bahwa anak ini punya hak. Saya minta maaf Keke. Semoga dijadikan pelajaran, khususnya buat anak-anak perempuan saya. Jangan sampai terjadi di mereka, dan Allah lindungi mereka dunia dan akhirat. Tapi Mbak ada trauma untuk membuka hati? Enggak, jadi pelajaran aja. Jadi pelajaran aja.
Mbak, sekian untuk hari ini. Terima kasih untuk Sama-sama. waktunya Mbak Weni. Saya doakan semoga semua lancar ya. Amin, doakan yang terbaik. Amin. Terima kasih Mbak Weni ya. Iya, Sehat selalu. Terima kasih. Preview.